Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang 10 sampai 12, dilanjutkan pasal yang ketiga ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-14. Saya akan baca dalam nama Tuhan kita. Mungkin terjemahan Alkitab kita masih beda, saya pakai yang terbaru. Mungkin ada kata-kata yang agak beda nanti. Kita pahami bersama bahwa memang ada pembaharuan bentuk pembahasan untuk memudahkan kita di dalam memahaminya. Saya pakai Alkitab terjemahan baru 2 yang tahun 2023. Demikian firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ayat 12, nanti dilanjutkan pasal 3 ayat 3 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Demikianlah Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Pasal 3 ayat. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayah, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya, seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allah, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda, belia, dan belum berpengalaman, hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyak. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan, sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena kau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan dengan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang pun seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang pun seperti engkau. Juga apa yang telah kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku, seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Kalau sudah memang pembahasan adalah berhikmat dan paham. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan hikmat itu adalah kebijakan, arif, sedangkan ketaatan adalah kepatuhan. Arah tema ini pasti adalah berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kita seorang yang memiliki hikmat yang daripada Tuhan? Tapi saudara, momen yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 adalah satu masa peralihan. Peralihan dari siapa? Daud
kepada Salomo. Ada masa peralihan pergantian kepemimpinan yang harus beregenerasi di Israel. Di momen itu bahwa ada hal yang unik yang saya secara pribadi pahami. Seperti pengkhotbah katakan segala sesuatu ada masanya. Yang saya pahami bahwa segala sesuatu ada masanya. Daud yang telah memimpin Israel berapa? 40 tahun. Clear. Cukup. Dan itu batasnya yang Tuhan beri. Itu kesempatan yang Tuhan sediakan. Itu kesempatan yang Tuhan izinkan. Saya tidak tahu Tuhan izinkan saya berkhotbah di Glory Menteng 7 ini berapa kali. Atau ini terakhir. Ada yang tahu? Bukan karena pendeta tidak memberikan hak mimbar. Karena LDS, kalau pendeta nggak kasih nggak boleh. Tapi yang gawatnya, yang ngerinya, yang paling finalnya, Tuhan tak berikan umur panjang. Bisa. Maka sering kita katakan tidak ada kesempatan dua kali, ya. Makanya gunakan kesempatan yang ada yang sebaik. Karena kita manusia sering berleha-leha, ini masih santai dan sebagainya. Dengan sebuah pemikiran, besok masih bisa. Di saat Daud sakit, dia menyampaikan pesan kepada anaknya, ya, agar mengingatkan, agar tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang juga sedemikian. Ketika orang tua sudah sakit-sakit, anaknya dikumpulkan, ya, akan memberikan nasihat, katanya, dan benar, banyak seperti itu. Tapi yang gawat ada juga ketika dikumpulkan anaknya berpikir yang mana bagian itu. Benar? Di sini tidak ada itu. Amin. Tapi sudah banyak orang itu sedemikian. Kalau kami tidak, karena nggak ada yang mau dibaginya, nasihat ya. Saya punya mama. Bapak saya kan cepat meninggal, masih 3 bulan di SPT, bapak saya sudah meninggal. Mama saya meninggal 2010. Tapi waktu sehatnya pesannya yang disampaikan adalah unang ulahun sonah bida diulau nangka pemula. Saya paham apa maksud. Unang ulama, songe ulama yang pemula. Menculo, polulu, gereja depan kabelga, ukuran jelas, realisasinya gege-gege di kortingnya nggak tahu kan? Apakah pertukaran dari dolarnya ke rupiahnya atau bagaimana? Dia dan Tuhan yang tahu. Tapi saya katakan 6 bulan sesuatu. Tetapi ketika dia sudah sakit kena kanker waktu itu, pesannya ada satu. Ketika masih bisa bicara karena kanker lidah, akhirnya kan tidak bisa ngomong. Pesan yang terakhir katakan adalah unang, maaf ya bahasa Batak, nanti saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Unang tariwi bayang ibu. Jangan menangis kalau buat kakak dan adik. Kenapa? Karena mungkin dia lihat kamu punya satu karakter.
tegas keras, mungkin pun bisa diratakan A, A, B, B. Dan dia tahu, dan yang faktanya kami nampak saudara, saya sendiri lagi-lagi. Tapi bukan anak-anak. Daud berpesan kepada Salomo itu ketika dia sudah sakit dan memang Daud lakukan. Kembali kepada yang tadi, momen yang ada, kesempatan yang ada, gunakan sebaik-baiknya. Bukan sebaik dalam untuk kepentingan kita, tetapi sebaik-baiknya untuk kita terlebih di hadapan Tuhan. Jadi di tengah-tengah pelayanan ini semua ada masanya. Sama seperti dulu, sering kita hadapi para senior-senior pelayan kami dulu, ya dulu deh. Tidak ada sepeda motor. Awak pun kecil lihat sepeda motor masih langka. Gimana pendeta punya? Lalu kalau kita hadapkan John Wesley dulu, apa transportasinya? Kuda. Berapa harga kuda? Makanya kamera di Amerika. Kenapa? Metodis terdepan. Karena pendeta Metodis berkuda. Kuda untuk dilalui. Gereja lain masih menunggu kereta api dibuka pemerintah. Pasti terlambat. Jadi Metodis bukan menunggu, Metodis bukan asal. Itu fakta. Kenapa? Ya sedemikian. Tapi berapa persen pendeta Metodis di Indonesia inilah kita katakan sarana inventaris pelayanannya seharga kuda? Berapa harga kuda ya? Sepertinya ratusan juta juga. Tapi bukan kuda jagal ya. Kalau kuda jagal ada di Borong-Borong apa satu lagi. Baru sanggup banyak jagal kuda yang nggak terpakai lagi pasti bohong. Kesempatan ini ada masanya yang harus kita isi sebaik-baiknya. Apakah ada yang perlu kita katakan kami saudara? Semua masa, semua zaman punya sejarah masing-masing. Dan memang secara jalan hidup itu ada sebuah ukiran yang harus kita isi. Saya dengan Ibu Manurung sana, Nyonya Manurung, guru subuh. Entah udah pernah jumpa di dunia. Saya kurang tahu, mungkin pernah sekali 2 kali. Tapi beliau 15 tahun yang lalu, iya, di Riau. Minggu yang lalu saya bertemu asli sudah 19 tahun. Tak bertemu, tapi jumpa di Tanjung Anam, mantan jemaat Riau. Berarti masih ada kesempatan bertemu. Tapi ada kalanya tidak bertemu, tidak ada kesempatan. Pada hari ini sudah saya melihat di tengah-tengah gereja ini ibadah minggu atau ibadah pemuda atau ibadah ibu gabungnya. Tapi semangat hampir lebih banyak muda-mudi yang pandai. Di mana para orang itu? Apakah ada pengganti hari ini yang harus menghadap Tuhan di minggu depan? Tidak ada. Tidak. Karena tidak ada pertambahan hari minggu di kalender masih. Ya kan? Ketika kita tidak menggunakan waktu yang ada,
pada pasal 3 ayat 3, apa yang dilakukan dan 4? Apa yang dilakukan Salomo ada seorang yang taat kepada bapaknya. Atas pesan bapaknya, dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Korban bakaran sebagai ucapan syukur atas kemurahan Tuhan. Orang kita bilang berarti anak yang baik budi, ditangihon, diulang, sopo dari negeri. Itu adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Daud di saat dia sudah mendekati ajalnya, agar dia tetap takut akan Tuhan di dalam cara hidup dan dia lakukan. Dan di momen itulah kisah permintaan yang disampaikan Daud adalah hidup. Ketika persembahan dipersembahkan ke hadapan Tuhan di Bukit Gibeon, Allah melihat dan menerimanya pasti, karena di saat itulah Allah hadir bagi Salomo, berkata agar Salomo menyampaikan permohonannya. Ini luar biasa ya. Tuhan minta apa mau? Siapa yang sering nonton TikTok? Yang suami istri ada dua suami istri, ada yang bertanya, Pak, ada dua pilihan, ya kan? Pilih satu di antara dua. Yang pertama, Bapak akan hidup selamanya dengan pasanganmu. Yang kedua, baru kedua, dua. Ada ya? Pernah dia? Nongguan sama rumah tangga naik, gitu ya. Dan yang sering di situ adalah sepertinya laki-laki mendiskreditkan perempuan. Jadi saya lihat banyak yang mengupload itu, membuat menjadi bahan TikToknya. Apakah memang separah? Tapi itu bukan sebuah yang paling contoh. Itu kadang-kala adalah memang tontonan yang tidak membangun di tengah-tengah dalam rumah tangga. Saudara-saudara, Daud di saat mendapatkan pesan, mendapatkan pilihan dari Tuhan, permohonan yang bisa diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata, apa permintaanmu? Mohonkan, mintalah. Kalau saat ini disampaikan kepada kita saudara-saudara, apa yang akan kita minta? Mungkin kesehatan ya, panjang umur, kesuksesan, apa lagi? Pemuda-pemuda remaja, ketika Tuhan berkata, baru siaran, baru manurung, baru seterus, apa lagi? 9 juta. Lalu Tuhan berkata, ada apa yang kau minta? Aku biar bisa cepat lulus. Cepat lulus cuma cara. Karena ada waktunya ya, 3 tahun SMA, kuliah ya 3 tahun setengah paling cepat. Kecuali dia abal-abal, tak pernah ya pada dia. Ketika ini kepada kita diperhadapkan apa yang kita minta, mungkin bisa berbeda dengan apa yang dimintakan oleh Salomo. Salomo minta hikmah. Kenapa dia minta hikmah? Ada 3 gambaran di sana yang menggambarkan. Ada 2 gambaran bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, seorang yang tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa ketika minta hikmah dikatakan dia rendah hati? Dia tahu, dia menghayati kerajaan yang dia pimpin bukan karena perjuangannya. Kerajaan yang dia pimpin adalah bentukan dan tuntunan Tuhan.
Kita yang berumah tangga suami istri yang masih lengkap atau yang sudah tidak lengkap, ketika kita berumah tangga, kita yang bentuk ada Tuhan yang membentuk. Kita ke Tuhan atau terpaksa ada yang menjodohkan kita. Kita harus pahami konsep penciptaan terjadi. Tuhanlah yang berkehendak di dalam sebuah rumah tangga. Bukan ada katakan kesepian dan Tuhan, tidak ada. Tuhan yang berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Dibentuklah kau. Saudara-saudara, dengan kerendahan hati dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya sebagai raja bukan karena kehebatannya, walaupun dia hebat. Walaupun dia hebat, dia anak raja. Sayangnya ada, kalau kita baca sebelum-sebelumnya, Daud kan punya berapa istri? Dan bukan ini yang kita pelajari ya, yang Bapak pikir, oh bisa nambah istri. Apalagi Salomo, berapa istrinya? Berapa istri Salomo? 700 tambah 300 gunting. Alkitab berkata. Tapi bukan itu yang kita contoh. Dia meminta hikmat di dalam kerendahan hati bahwa ia memimpin bangsa itu, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan kerajaannya semata, tapi itulah kerajaan yang pilihan Tuhan. Mari kita berrefleksi dalam keluarga, agar kita dalam memimpin keluarga kita dengan kerendahan hati, karena Tuhan yang membentuk. Amin. Mari kita memimpin gereja ini dalam bagian pelayanan kita, baik sebagai pimpinan jemaat, ketua-ketua seksi dalam kepemimpinanmu. Memang kau diberikan mandat untuk itu, tapi ingat Tuhan yang memilihmu untuk di sana, harus dengan kerendahan hati. Apa yang kami kita banggakan? Bisa dibanggakan, tapi apakah faedahnya? Tidak ada, hanya kepuasan semata. Bapak saudara, secara duniawi bagi kami ada 12 DS ya. Ada 12 distrik kita di wilayah satu. Ya kan? Distrik 2 ini adalah distrik, kata kawan-kawan, distrik metropolitan. Itu guyonan ya, di antara 12 ini. Dan dianggap, dia paling hebat. Tuhan yang hebat. Harap semua yang Tuhan perkenankan hari ini bagiku dan bagimu, kita semua butuh pertanggungjawaban. Baik di tengah-tengah dunia, dalam garis di mana kita berada di keluarga kan, terlebih kepada dia rendah hati. Belajar kita merendahkan hati, dan itu akan menjadi berkat dalam hidup. Salomo tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta agar musuhnya cepat-cepat mati. Dikatakan agar mengambil nyawa musuh-musuhnya. Tuhan katakan dia tidak minta itu. Kalau dunia sering gini kan, itu kalau punya masuk, itu dunia. Tapi selalu minta Tuhan, berikan aku pengertian agar aku mampu menimbang yang baik dan yang jahat. Kalau saudara, mari kita seperti Salomo di titik ini yang memohonkan hikmat daripada Tuhan. Karena ada hikmat dunia yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan daya-daya dunia ini. Ada hikmat dunia yang mementingkan diri sendiri.
Tapi hikmat daripada Tuhan demi kedamaian, demi pencorangan, demi keselamatan, itu yang terjadi, yang dimintakan oleh Salomo. Tujuannya apa? Hikmat yang surgawi itu Salomo minta agar dia mampu memimpin bangsa Tuhan. Berhikmat diperlukan agar kita dapat dimampukan memimpin perjalanan kehidupan. Bagaimana caranya? Saudara-saudara saya sebagai pribadi pimpinan distrik, ketika ditetapkan dan ditempatkan memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pimpin. Karena distrik ini besar dan belum pernah memimpin distrik. Memohon pertolongan Tuhan hari demi hari, seperti doa pimpinan jemaat tadi, agar Tuhan memberikan hikmat mengambil keputusan, memberikan keputusan yang membangun distrik ini. Dan kiranya bukan untuk diri kami atau diri. Tapi ketika itu terjadi, ketika semua seperti Salomo alami bahwa dia adalah memiliki segala sesuatu karena atas permintaannya, yang membuat suci kan? Bapaknya tidak disuci. Tadi saudara-saudara, kenapa saya buat tema berhikmat dan taat? Pada akhir hidup Salomo, apakah dia taat? Tidak. Dia bukan penyembah Allah lagi karena istri yang banyak membawa agamanya, kepercayaannya, cara-caranya, maka dia terus serta menjadi penyembah berhala di akhir hidupnya. Amankah kerajaannya? Pecah. Dari situlah nanti akan ada Israel Utara, Israel Selatan, ya kan? Apakah dia menyembuhkan diri? Perlu kita kaji. Yang pasti Salomo tidak taat lagi menjadi penyembah Allah. Kamu saudara-saudara yang mau dikatakan di tengah-tengah hari ibadah minggu hari ini ada 2 momen kata pimpinan jemaat ulang tahun yang ke-18. Secara kependudukan biasanya juga ulang tahun ke-17 ulang tahun yang dibuat adalah sudah dewasa, ya kan? Biasanya itu momennya sedapat mungkin cita atau bagaimana. Kalau kami udah perayaan gitu aja lah, doakan. Saya beberapa bulan yang lalu baru diajak dalam sebuah ulang tahun, saya lupa bahasa Inggris buat Islam oleh jemaah yang sudah juga belasan tahun tidak saya tinggalkan gerejanya. Dia dari distrik 8, tapi sudah dipesankan, Pak mohon izin nanti konsepnya cuci hari keluarga DJ. Ya udah, mereka DJ, kita makan di samping seperti itu. Hanya dibuat dulu. Itu sebuah syukur. Yang pastinya adalah karena dia dikatakan sudah dewasa. Ini 18 tahun. Sudah dewasa. Sudah dewasa kerja kita, amin. Orang-orangnya secara fisik sudah lama, banyak lebih tua dari saya. Dari pengalaman iman sudah dewasa, amin. Besok orang. Ang gomena orang mandele. Itu kalau orang mandele nak dewasa ini. Ya, kakak-kakak dia ini tahu mana saya yang paling mudah mendiri. Kenapa dari gaya sehari-hari? Sebuah sukacita patut menjadi syukur kepada Tuhan atas 18 tahun gereja ini berjalan dengan kepemimpinan yang ada, dengan pelayan-pelayan yang ada, dengan perjalanan misi yang ada.
usia bertambah, umur berkurang. Kalau umurnya kita nggak tahu, bahasnya Tuhan nggak kasih data-data, kan nggak ada kisi-kisinya. Tapi yang pasti seperti itu. Apapun itu, bahwa harapan kita adalah gereja ini semakin dan semakin lebih lagi di dalam kasih dan pelayanannya. Baik di tengah gereja internal, sesama jemaat, bahkan keluar dari pelayanan daripada gereja di tengah-tengah masyarakat. Pasti perjalanan yang panjang, perjuangan yang panjang, tapi ingat, bukan karena kekuatanmu, Bapak Ibu. Kita terbatas. Kita hanya sebagai anak yang diperkenankan bersama-sama melayani di tengah-tengah gereja. Kalau ini kita pahami bersama, jaya setiap di mana kita berada, di keluarga kan, di kantor kan, di gereja kan. Kalau kita hayati Tuhan, jadikan kita alatnya, maka tidak ada pertikaian, tidak ada kesombongan, kita bersama-sama bersuka-cita. Karena apa? Karena kita hidup di dalam Tuhan. Doa kita adalah agar Gemini Glory Menteng 7 ini di dalam pertolongan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, dan biarlah orang-orang yang telah berperan dan semua yang berperan dulu dan sekarang, orang-orang yang takut dan hormat akan Tuhan. Itu saja. Hormat dan takut akan Tuhan. Berhikmat dan takut pada Tuhan. Saya berikan sebuah analogi. Saya pimpinan distrik, Ibu Pendeta ini pimpinan jemaat secara struktur. Beliau adalah anggota di tengah pelayanan saya. Ya kan? Saya tidak perlu asal datang manut gitu kan. Ya Pak. Hormat aja kepada Tuhan. Kalau bila saya hidup dalam Tuhan, pasti aman. Yakin? Yakin? Tapi ketika ada yang tidak hidup dalam Tuhan, di sini ada persoalan. Itu Pak. Mari kita renungkan bersama. Ketika suami istri, ketika anak-anak hidup di dalam Tuhan, ada persoalan? Tidak ada. Yang ada di sini, ada yang merasa dia Tuhan ketika keluar itu. Bahkan ada anak-anak, apalagi dengan zaman sekarang, yang mau suka-suka kepada orang tuanya. Mudah-mudahan di tengah-tengah keluarga kita tidak ada. Amin. Hari ini diajak kita untuk berhikmat, memohon tapi hikmatnya daripada Tuhan, agar kita mampu melayani di tengah gereja yang berulang tahun ini, bahkan juga berperan di negara kita yang berulang tahun ke-79 semalam tanggalnya. Merdeka bukan tanpa batas, tapi merdeka untuk bermaju mencapai hidup yang lebih baik ke depan. Merdeka bukan berarti sesuka-suka, ya kan? Tapi merdeka sebuah kebebasan untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Merdeka di tengah gereja ini untuk meningkatkan kehidupan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi ke depan oleh Gemini Glory Menteng 7 berhikmat Allah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur kesempatan yang mulia, yang indah, kami bersama dapat membaca dan mendengar